saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam acara renungan singkat Gereja Masih atau hari ke-7 Sidang Yosua. Baiklah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu atas cinta kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan kepada kami. Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu. Kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu untuk ada di dalam hati kami, agar kami bisa menerima firman-Mu dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, renungan singkat kita pada pagi hari ini berjudul Dimerdekakan. Ayat intinya terdapat dalam kitab Roma 8 ayat 1 dan 2. Kita buka Alkitab kita dalam Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah bunyinya. Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada bulan Agustus ini, sebagai warga negara Indonesia, tentu kita tidak akan lupa bahwa di dalam bulan Agustus ini kita selalu memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Saudaraku, pada waktu masih kecil dulu, pada waktu masih sekolah, anak-anak suka bermain perang-perangan. Dan kalau sudah menang, mereka akan selalu bergembira dan mengatakan merdeka, merdeka, merdeka. Kalau musuh sudah dilumpuhkan, mereka akan memanggil teman-temannya dan mengatakan merdeka, merdeka, merdeka. Itulah momen yang tidak pernah kita lupakan sewaktu kita masih anak-anak. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam masuki bulan Agustus, seluruh bangsa Indonesia bersukacita. Semua merasa gembira, merasa bahagia. Pagar-pagar sudah mulai dicat kalau sudah memasuki bulan Agustus. Bendera-bendera sudah mulai dipasang. Kalau malam lampu-lampu pating kerlip indah sekali. Nah, saudaraku, itu untuk mengenang para pahlawan yang telah gugur dan meraih kemerdekaan untuk negeri yang tercintai. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setiap bulan Agustus untuk memperingati kemerdekaan selalu ada lomba-lomba, berbagai macam lomba diadakan sebelum pandemi corona. Mulai dari anak-anak, remaja, sampai dewasa, sampai orang tua pun sangat senang mengikuti acara memperingati hari kemerdekaan ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan, kita ini juga sudah dimerdekakan. Seperti ayat inti tadi, bahwa kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita telah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Saudaraku, sekarang apa respon kita yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus? Di dalam kitab Efesus 5 ayat 20, di sana dikatakan, kita buka Alkitab kita dalam Efesus 5 ayat 20, di sana dikatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus.
kepada Allah Bapa dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengan kita mengucap syukur, kita merendahkan hati di hadapan Allah, juga di hadapan sesama. Kita mengingat bahwa kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kita sudah dikasihi oleh Tuhan. Tuhan sudah melepaskan kita dari hukuman dosa dan hukuman maut. Saudaraku, kita tidak perlu berteriak ke sana kemari, merdeka, merdeka, tetapi Tuhan mengharapkan hanya ucapan syukur dan kita saling merendahkan hati satu sama lain. Itulah yang diharapkan Tuhan. Kita boleh baca lagi dalam kitab Kolose 3 ayat 17, 16 dan 17. Kita baca dalam kitab kita, Alkitab kita, kitab Kolose 3 ayat 17, ayat 16 dulu. Bersukacitalah senantiasa. Saudara, Tuhan mengharapkan kita untuk selalu bersukacita. Ayat 17, tetaplah berdoa. Dan ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan sangat mengharapkan kita selalu bersukacita. Tidak boleh bersungut-sungut, karena kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Dan kita harus selalu tetap berdoa, karena dengan tetap berdoa, iman kita akan dikuatkan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Tuhan menghimbau kepada kita untuk selalu mengucap syukur. Orang yang selalu mengucap syukur akan selalu bersukacita. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai umat Tuhan, memang kita harus selalu bersukacita. Kita harus selalu memuji Allah di dalam tingkah laku kita, di dalam perbuatan kita. Orang yang bersukacita tentunya tidak mudah mengeluh dan tidak mudah bersungut-sungut ataupun berputus asa. Selalu berdoa, selalu bersyukur, selalu memuji Tuhan. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Saudaraku yang kekasih, sebagai ayat yang terakhir terdapat dalam kitab Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perbudakan. Saudaraku, kita sudah dimerdekakan oleh Yesus. Jangan sampai kita diperbudak oleh dosa lagi. Jangan sampai kita berbuat dosa lagi. Biarlah kita tetap bersandar kepada Tuhan. Kita tetap mengingat bahwa kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Dan kita tetap mengucap syukur. Kita selalu berdoa dan kita selalu memuji Allah. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, semoga renungan kita pada hari ini akan membawa kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Dan kita selalu mengucap syukur. Kita selalu memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.